Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Tirai Misteri. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu saat ini selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan Ardi. Seperti biasa di perjumpaan kali ini saya akan kembali membawakan kisah cerita mistis dan horor yang berjudul Pak Slamet, Mbak Nuni, dan Hantu Kuntilanak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu stay bersama kami. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi agar tidak ketinggalan new horror stories dari channel Tirai Misteri. Oke, langsung saja. Silahkan pasang earphone, tarik selimut, siapkan diri kalian, dan selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang terkenal dan lekat dengan cerita mistis hidup seorang pria bujangan Parubaya yang dikenal sebagai Pak Slamet. Pak Slamet mudah sekali dikenali dari penampilannya karena memiliki ciri khas dan gaya yang sangat eksentrik. Halo, saya Asep. Lah, kok Asep sih, Pak? Halo, saya Slamet. Umur saya 47 tahun. Yang benar, Pak. 52 tahun. Saya seorang bujangan. Motivasi saya ikut idol. Halo, saya Slamet. Saya botak dan saya bangga. Beliau ini memiliki kepala botak depan yang licin dan mengkilap. Pak Slamet adalah seorang yang sangat percaya diri dan pemberani. Tidak mudah bagi Pak Slamet untuk takut pada hal-hal yang berbau mistis. Menurut Slamet, rasa takut itu hanyalah ilusi dan tidak nyata. Karena yang nyata hanyalah cintaku kepadamu. Tiba pada suatu malam ketika Pak Slamet sedang berjalan pulang setelah mengunjungi warung kopi yang berada di pinggir jalan besar, di luar batas desa tepat di samping warteg barokah yang tak jauh dari pangkalan ojek Gang Buntu. Pokoknya nih ya, kalau Mas udah di pangkalan ojek, Mas tanya aja warkop Pak Sulaiman. Saya tiap malam ada nongkrong di situ. Ketika Pak Slamet sedang berjalan pulang sambil nyengir-nyengir sendiri, membayangkan senyum manis Mbak Nuni seorang pramusaji di warkop Pak Sulaiman. Langkahnya terhenti ketika tiba-tiba dia mendengar suara sayup tangis pilu yang sangat menyayat hati. Suara itu berasal dari balik pepohonan besar di hutan kecil di pinggir desa. Tak begitu jauh dari tanah kosong bekas lapangan bola warga yang sekarang dialih fungsi jadi parkiran. Meskipun beberapa orang desa sering memperingatkannya tentang hantu kuntilanak yang sedang homestay di hutan tersebut, Pak Slamet yang nyaris tidak memiliki rasa takut ini pun memutuskan untuk menyelidikinya. Dia melangkah lebih dekat ke hutan dan mencari sumber suara itu. Di bawah cahaya sinar rembulan yang samar-samar tertutup rindangnya dedaunan, dia melihat sesosok hantu kuntilanak. Sontak Pak Slamet terkejut terperanjat melihat sosok kuntilanak yang kini hadir di depan matanya. Ini adalah pengalaman pertama untuk Pak Slamet melihat sosok hantu secara langsung. Dan pengalaman pertama juga untuk sang kuntilanak bertemu dengan orang yang bentukannya seperti Pak Slamet. Terkejutnya Pak Slamet bertemu sosok hantu bukan karena rasa takut, melainkan kuntilanak yang saat ini dia lihat di depan matanya jauh berbeda sekali dengan gambaran sosok hantu yang selama ini dia bayangkan. Kuntilanak yang selama ini digambarkan dengan sosok seram, bergaun putih dengan rambut hitam panjang menjuntai, tidak sama seperti yang Pak Slamet lihat di hadapannya. Kuntilanak ini terlihat cantik menawan. Tampak jelas di wajahnya bulu mata yang lentik, pipi yang ranum dan bibir merah merekah alami, no filler nih bos, senggol dong. Rambut pirang sebaunya benar-benar mematahkan stereotip yang beredar di masyarakat selama beberapa dekade ini. Belum lagi bodinya yang aduhai seketika terbersit di pikiran Pak Slamet ajak Mbak Kunti untuk staycation. Menyadari ada kehadiran manusia, Mbak Kunti yang melihat mata Pak Slamet yang tiba-tiba juling karena jelalatan, segera menutupi betis putihnya yang tersingkap. Karena Pak Slamet adalah seorang pro player, hal ini pun tidak luput dari tatapan matanya.
dan berhasil di-scanning dengan sempurna oleh tua bangka satu ini. Tampak jelas di memori Pak Slamet betis putih mulus yang ditumbuhi bulu-bulu keriting yang membuat fantasi Pak Slamet melayang-layang ke angkasa. Kini semakin menjadilah rasa penasaran bapak tua satu ini. Pak Slamet yang tidak memiliki skill apapun di bidang supranatural kali ini dengan hanya bermodalkan nekat dan sedikit uang kembalian sisa nongkrong di warung kopi. Dia pun menghampiri hantu kuntilanak tersebut dan mencoba berbicara kepada kuntilanak yang kini ada di hadapannya. Aduh, aduh, sejam berapa, Dek? Menit, maksudnya sejam berapa menit. Konten ini mungkin menggunakan bahasa yang tidak cocok untuk semua kelompok umur. Perlu pendampingan dan bimbingan orang tua jika kamu merasa usia kamu di bawah 40 tahun. Jangan ditiru di rumah ya teman-teman, coba tiru di tempat lain. Pak Slamet kembali bertanya kepada Mbak Kunti. Adek, kau nangis sih deh malam-malam. Tawa Mbak Kunti tampak gelir. Loh, tadi nangis. Mbak Kunti yang merasa tidak nyaman dengan tingkah kelakuan Pak Slamet yang agak lain ini, langsung terbang melesat pergi sambil cekikikan meninggalkan Pak Slamet di tengah hutan seorang diri. Ada sedikit kecewa yang dirasakan Pak Slamet karena sebab sapaan yang dilemparkannya tidak dijawab oleh Mbak Kunti. Walaupun sebenarnya seseorang tidak perlu baper jika siapapun itu tidak merespon sapaannya. Pak Slamet yang jadi murung karena memikirkan hal itu, dia pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Pak Slamet yang tampak lemas duduk di teras dengan tatapan kosong, membakar sebatang rokok dan memutar lagu patah hati favoritnya. Pak Slamet menganggap tingkah cuek Mbak Kunti kepada dirinya malam itu menjadi hal yang terlalu personal. Perlu teman-teman ketahui bahwa sifat baperan Pak Slamet yang begitu besar ini tumbuh karena beliau memiliki segudang pengalaman traumatik dalam hal percintaan. Dari mulai penolakan, tak direstui, korban perselingkuhan, hingga ditinggal kawin merupakan bagian yang telah mewarnai lika-liku perjalanan kehidupan percintaan Pak Slamet sewaktu muda. Hal itulah yang ikut membentuk karakter Pak Slamet yang kita kenal saat ini. Pak Slamet adalah grandmasternya patah hati, hanya kalah sedikit dari Cupatka yang memegang sabuk legend mitik. Tepuk tangan untuk Pak Slamet. Keesokan harinya Pak Slamet masih kepikiran kejadian tadi malam. Seperti kehilangan akal sehat walaupun saya ragu kalau Pak Slamet itu punya. Di benaknya saat ini bayang-bayang Mbak Kunti yang good looking seperti tertaut di hatinya. Pikiran Pak Slamet jadi gelisah, gundah gulana, bahkan kehilangan selera untuk makan. Kadang Pak Slamet senyum-senyum sendiri ketika sedang membayangkan bulu hitam keriting yang tumbuh di betis Mbak Kunti yang dipelototin pada malam itu. Merasa hal ini terus mengganggunya, dia pun berniat untuk kembali menemui Mbak Kunti di hutan yang tak jauh dari lahan kosong bekas lapangan bola warga yang sekarang dialih fungsi jadi parkiran. Malam pun tiba, Slamet tampak berdandan sangat rapi, mengenakan baju batik seragam hajatan andalannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Pak Slamet pun bergegas menuju hutan hendak menemui Mbak Kunti. Ini pertama kalinya dalam kurun waktu 7 bulan terakhir Pak Slamet absen tak datang ke warung kopi untuk sekedar menatap senyum manis Mbak Nuni. Sesampainya di hutan, Pak Slamet celingukan ke atas pohon, menyoroti setiap dahan pohon dengan lampu senter yang dia bawa seperti sedang ngobor burung. Hampir seluruh area hutan kecil itu dia jamah, namun tiada dia temui sosok yang dia cari. Pak Slamet yang jarang olahraga pun duduk kelelahan sambil termenung. 1 jam menunggu, Pak Slamet merasa pencariannya malam itu nihil. Pak Slamet memutuskan untuk pulang dan berencana melanjutkan pencariannya esok hari. Malam pun berlalu, pagi terasa datang terlambat bagi Pak Slamet yang sedang kasmaran. Pak Slamet yang sudah tak sabar menanti malam kembali datang untuk menemui sang pujaan hati. Dia pun terus menengadah memandangi jam dinding seharian. Ketika waktu menunjukkan jam 3 sore, Pak Slamet yang sudah kehilangan kesabaran segera melangkahkan kaki menuju hutan. Entah apa yang dipikirkannya kali ini. Apakah mungkin dia berharap dapat bertemu dengan Mbak Kunti yang sedang ngabuburit?
Sesampainya di hutan, Pak Slamet bertemu dengan ibu-ibu pencari kayu bakar yang baru hendak pulang. Pulang, Mbak. Ayo Mas, Ragu-ragu Pak Slamet bertanya. Permisi sebentar, Mbak. Apa tadi di dalam ngeliat kuntilanak cantik, rambutnya pirang? pirang. Wis gendeng apa Mas? Ibu-ibu pencari kayu bakar pun segera berlalu meninggalkan Pak Slamet. Slamet yang heran karena disebut gendeng berkesimpulan mungkin Mbak Kuntinya belum datang. Pak Slamet yang seharian merasa gelisah dan kesepian ketika berada di rumah seorang diri, memutuskan banting setir untuk nongkrong saja di warung kopi. Wah, pasulnya ndak ada nih. Mbak, kopi aja satu ya, Mbak. Semalam kemana Mas? Tumben gak kelihatan. Oh, nganu, ketiduran aku. Lagi pegel-pegel aja nih. Kirain kemana? Tumben banget gak ke warung. Ini percakapan yang pertama kali terjadi antara Pak Slamet dengan Mbak Nuni setelah 7 bulan Pak Slamet menjadi member di Warkop Pak Sulaiman. Obrolan kecil ini cukup membuat hati Pak Slamet baper. Tiba-tiba Pak Sulaiman, sang pemilik warkop yang baru pulang dari pasar, menyapa Slamet yang sedang ngopi sendirian. Tumben met jam segini wis nongol. Oke Mas, ini mampir aja, kebetulan lagi lewat kok. Saut Pak Slamet. Slamet pun ngobrol ngalor ngidul dengan Pak Sulaiman sampai-sampai lupa waktu. Hingga malam pun tiba, Pak Slamet pun terbawa suasana dan menceritakan kejadian pertemuannya dengan Mbak Kunti kepada Pak Sulaiman. Slamet pun menceritakan rasa ketertarikannya kepada Mbak Kunti yang aduhai dan berniat untuk kembali menemui dan menyampaikan perasaannya pada Mbak Kunti. Mendengar hal itu, Pak Sulaiman pun tertawa terbahak-bahak. Gendeng, ada-ada aja kamu met. Kunti kok mau dipacari, kayak gak ada wong. Pak Slamet pun sontak tersinggung dengan perkataan tersebut. Bergegas Pak Slamet minggat meninggalkan warkop dan berjalan pulang. Mbak Nuni yang berdiri di balik etalase gorengan diam-diam mendengarkan percakapan antara Pak Slamet dan bosnya itu. Ketika Pak Slamet minggat begitu saja, Mbak Nuni memandangi Slamet dengan penuh arti. Pak Slamet tampak kesal dengan ucapan Pak Sulaiman. Ditambah lagi 1 hari ini sudah 2 kali dia disebut gendeng. Di tengah perjalanan pulang sekitar jam 10 malam, sesampainya di samping hutan, Pak Slamet menghentikan langkah kakinya. Penyebabnya bukan karena sandal yang dipakainya putus, tapi melainkan karena pengen melihat betis Mbak Kunti yang berbulu mulus. Pak Slamet menengokkan wajahnya ke arah hutan dan terdiam. Ada sedikit keinginan untuk masuk ke hutan dan melanjutkan pencariannya. Tapi karena perasaannya yang sedang lelah dan kalut, Pak Slamet pun meneruskan langkahnya menuju rumah. Keesokan harinya, cerita Pak Slamet yang jatuh cinta kepada kuntilanak itu menjadi buah bibir warga desa. Kemanapun Pak Slamet pergi selalu jadi bahan olok-olokan orang. Pak Slamet yang kena mental pun mendadak menjadi murung dan takut untuk keluar rumah. 3 hari sudah Pak Slamet ngumpet di pojokan di samping dispenser. Pak Slamet yang pemberani tapi agak baperan, kini jadi ciut tak berdaya meratapi nasibnya jadi olok-olokan warga desa. Mas Slamet, Mas, permisi. Terdengar suara yang tak asing memanggil namanya di balik pintu. Pak Slamet pun beranjak dan mengintip dari balik gorden. Ternyata yang datang adalah salah satu pujaan hatinya. Apakah kamu mengira ini Mbak Kuntilanak? Tentu saja bukan. Yang datang adalah Mbak Nuni Warkop. Pak Slamet heran ada Mbak Nuni datang ke rumahnya. Ada apa gerangan? Tapi karena Pak Slamet sudah lama menyimpan perasaan kepada Mbak Nuni, tak berpikir panjang Pak Slamet bergegas membukakan pintu untuk Mbak Nuni. Mbak Nuni, tumben Mbak, ada apa toh? Masuk sini Mbak. Nggak usah Mas, di sini saja. Ya weh, silahkan duduk dulu. Ini mau minum apa Mbak? Nggak usah Mas, kalau ada teh manis saja. Ya wis, ditunggu ya. Selesai membuatkan minuman untuk Mbak Nuni, Pak Slamet pun menanyakan kembali maksud kedatangan Mbak Nuni ke rumahnya.
Jadi gini Mas, anu loh, Pak Sulaiman nyuruh saya. Oh, Pak Sulaiman, teman karib saya, Mbak. Nggih, Sudah kawan dari SD kok. Wah, paling repot kalau ban udah sering bocor, Mbak. Dulu ya, waktu zaman POC. nggih, Sapi saya dulu ada 5, Mbak. Orang saya bujangan kok saya bilang, Mbak Nuni percaya bumi bulat. nggih. Mbak Nuni mau gak jadi pacar saya? Nggak mau ah. Loh, kok gak mau? Bukannya Nuni kesini datang nengok saya karena suka sama saya, toh? Nggak Mas, ini saya mau ngomong. Cuman pas Slamet nyerocos terus dari tadi. Saya kesini disuruh Pak Sulaiman karena Mas Slamet udah jarang datang ke warung. Makanya ini saya disuruh buat nagih hutang Mas Slamet di warkop. Udah hampir 200.000. Ini saya bawa catatannya. Loh, lah, jadi Nuni kesini bukan karena suka sama saya? Ya enggak lah, gendeng apa? Walah, Jan. 3 kali disebut gendeng. Kunti enggak, Nuni pun enggak. Hancur. Demikian akhir dari cerita Pak Slamet dan kuntilanak rambut pirang. Walaupun mungkin tidak ada, tapi semoga kalian bisa mengambil pesan moral dari kisah kali ini. Dengan berakhirnya cerita berikut, menandakan inilah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kalian dapat terhibur. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Tirai Misteri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhir kata saya Ardi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.